dalam Kristen itu tidak satu komando. Kita jarang-jarang nih anak SMP punya keinginan rasa ingin tahu. Ya, ini bagus nih. Mungkin dalam Muslim dikenal Nabi Isa, punya sejarah beliau sebelum memasuki pelayanannya dia berpuasa 40 hari 40 malam. Setiap hari Senin, Kamis saya puasa. Larangan tertulis bahwa tidak boleh pindah-pindah gereja itu enggak ada. Dalam kitab suci itu enggak ada. Pernah punya tetangga Kristen terus hampir dikasih kayak sop gitu pakai daging babi. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waitin Dongtian. Bertemu lagi di Sunan Suara Kerukunan. Sahabat para pecinta tulisan, terima kasih atas views-nya di channel YouTube kita Info Kerukunan. Dukung terus karena Sunan Wajah Baru ini akan menghadirkan bukan hanya satu narasumber, tapi kita juga membuka ruang seluas-luasnya untuk Gen Z, untuk anak-anak muda yang ingin bertanya tentang keresahan dari agama lain. Stereotip tentang agama orang lain silahkan boleh ditanyakan di sini melalui kolom komentar. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu. Biasanya kan mahasiswa, sebelumnya mahasiswa. Sekarang agak berbeda sedikit karena yang di sebelah saya ini masih tercatat sebagai siswa SMP. Masih SMP tapi dia punya cukup beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan langsung kepada Pendeta Konstantawati Muri. Saya sapa dulu Pendeta, apa kabar Pendeta, sehat ya? Sehat, kabar baik. Pendeta dari gereja? Saya Gereja Kristus. Dan di sebelah saya Firza, sehat? Sehat. Sudah ngobrol sama Pendeta? Sudah. Sudah kenal? Sudah ya di Bali ya. Udah jalan-jalan bareng ya. Tapi jangan malu-malu ya saya, meskipun di antara tayangan-tayangan sebelumnya adalah teman-teman mahasiswa. Firza kan nanti akan jadi mahasiswa juga gitu ya. Boleh, silakan. Mau tanya apa kira-kira pertanyaan pertama? Kira-kira di Kristen tuh ada nggak sih kata-kata ucapan yang kayak di Islam kayak Alhamdulillah, Assalamualaikum gitu? Ya, dalam pergaulan sehari-hari sebenarnya ada. Yang sering terdengar itu haleluya. Haleluya tuh ungkapan syukur sih ya. Sebenarnya contoh lagi ada pemandangan yang bagus tuh, puji Tuhan ya. Biasa intonasinya kurang lebih haleluya. Terus juga sapaan gitu ya. Shalom. Nah, itu juga kadang daily juga sehari-hari begitu ya. Kurang lebih itu yang sangat familiar sih ungkapan-ungkapan itu. Kalau tadi juga Firza bilang teman-temannya ada juga ya Iya. non-muslim gitu kan, terus Tapi ngomong Alhamdulillah, Assalamualaikum gitu. gitu ya. Sebenarnya boleh nggak sih? Dalam Kristen tuh nggak ada larangan tertulis bahwa hendaklah janganlah mengucapkan, itu tidak ada sebatas itu. Cuman kadang dalam pergaulan tuh biasanya mungkin terbawa. Saya sendiri kadang kalau ketemu teman ngomong ada sesuatu yang seperti berkah begitu ya, kita lagi puji Tuhan, alhamdulillah ya. Kadang begitu jadi kayak lata gitu ya. Jadi ucapan sehari-hari aja Betul. kan ya. Sebenarnya itu menunjukkan juga saking bergaulnya juga. Kelamaan main sama Kelamaan main sama yang beda kan? beda ya, seperti itu. Jadi larangan nggak ada, nak, nggak ada. Ada. Kalau gereja Kristen sama Katolik tuh kenapa berbeda gitu? Kan hampir sama. Apanya? Agamanya tuh kayak kelihatannya hampir sama tuh. Ini Maksudnya orang awam melihat Kristen sama Katolik sih sama aja, tapi kok ternyata berbeda gitu ya. Gerejanya beda. oh iya, berbeda. Sebenarnya Atau mungkin apa yang membedakan gitu? antara Protestan dan Katolik. Saya pikir perbedaan signifikan pertama itu dari sisi struktur organisasi. Dari sisi struktur organisasi itu dalam Kristen itu tidak satu komando. Ya, ini bahasa yang mudah dimengerti ya. Kalau di Katolik itu kepemimpinan tertingginya satu orang yang disebut Paus begitu ya. Itu perintah dari sana diikutin tuh semua hierarkinya. Nah, dalam Kristen tuh enggak seperti itu.
Ya, jadi dari sisi strukturnya berbeda, struktur organisasi, kemudian juga tentu dari sisi doktrin, pengajaran-pengajaran itu juga ada sedikit hal-hal yang tentu juga berbeda. Tapi dari sisi kehadiran harus diakui bahwa lebih dulu ada gereja Katolik. Protestan itu setelah Katolik. Iya, jadi ada perbedaan dari sisi doa juga. Ada doa yang sama seperti doa Bapa kami, tapi dalam Katolik sendiri ada juga doa-doa khusus yang tidak dimiliki, tidak ada dalam Protestan. Tapi kalau Injilnya sama nggak pendeta? Injilnya sama. Cuman kalau kitab sucinya sendiri itu kalau di Katolik ada sedikit penambahan. Kalau di Protestan cuman tidak sebanyak yang ada di Katolik. Jadi ada Protestan hanya 2, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tidak ada penambahan. Kalau di Katolik itu ada lagi. Jadi kurang lebih itu. Bisa dipahami? Sama kan pakai tempe. Iya, ini hebat ya. Kayaknya pendeta ini masih mencoba mencari kata-kata yang supaya bisa mudah dipahami nih ya. Kayak jarang-jarang nih anak SMP punya keinginan rasa ingin tahu. Ya, ini bagus nih. Indonesia butuh kayak begini. Pikir stereotip itu juga hadir sih ya di usia muda ini. Betul. Dulu misalnya ketika ketika masih anak-anak gitu kan, banyak teman-teman yang kemudian mencemooh, jangan ditemenin karena beda agama gitu kan. Jadi kira dinamika itu juga ada kali di anak-anak ini. Nah akhirnya kemudian mereka punya stereotip sendiri tentang agama tertentu gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Masih ada? Masuk. Kira-kira di Protestan tuh ada nggak sih biarawati kayak di agama Katolik? Di Protestan tidak ada. Tidak ada biarawati. Ya, tapi pemahaman bahwa ada orang-orang yang memang dikehendaki untuk tidak menikah itu ada, dan yang menikah itu ada. Dalam Protestan sendiri konsep tentang biarawati itu tidak ada. Tapi jika ada pemuda atau pemudi Kristen yang akhirnya memutuskan untuk tidak menikah seumur hidupnya, itu kita terima dan sah saja, nggak apa-apa. Atau mungkin nggak ada istilah khusus? Tidak ada istilah khusus, iya, nggak ada. Gitu ya. Biasanya kan kalau di sekolah Katolik memang gurunya ini biarawati biasanya kan? Gitu ya, iya nggak sih? Enggak juga. Nggak juga ya? Saya kebetulan, Di Katolik maksudnya. betul, kebetulan saya itu SD-nya Katolik tuh di Tanah Papua Stella Maris. Jadi guru-guru saya Katolik, tapi mereka tidak semua biarawati. Ada yang memang pastor tidak menikah, tapi ada yang guru-guru yang juga menikah. Dan di sekolah itu tidak semua yang ngajar itu adalah biarawati, tidak. Dan sekarang pun anak-anak saya tuh sekolahnya dari TK sampai yang paling gede SMP itu di Katolik, Yayasan Bunda Hati Kudus. Nah, dia gurunya pun semua menikah gitu ya, bukan biarawat. Iya. Gitu ya. Mungkin ini salah satu perbedaan dari Kristen dan Katolik itu sendiri. Kalau yang Katolik orang awam kan Iya, betul. ya. Betul. Kalau Katolik itu ada romo dan biarawati. Dia tidak menikah. Iya. Kalau di Kristen tidak ada biarawati. Iya. Tapi bahwa ada orang-orang yang kemudian tidak mau menikah. Ada. Iya. Apalagi Ada. Kalau di Protestan tuh boleh nggak dengan jawabannya itu dulu? Kalau nggak puas boleh tanya ya, boleh tanya lagi. tapi mau nanya lagi. Iya, boleh. Kalau di Protestan tuh boleh nggak sih kayak pindah-pindah gereja gitu? Iya. Larangan tertulis bahwa tidak boleh pindah-pindah gereja itu enggak ada. Dalam kitab suci itu enggak ada. Dan itu kembali ke manusianya. Ya, yang pasti sebagai pendeta kita saya ya pendeta mengajarkan ke umat tentang nilai kesetiaan. Nah, kesetiaan itu tahu ya, setia ya.
diterapkan juga dalam hidup beribadah, bergereja. Jadi sebaiknya biarlah bertumbuh di satu gereja. Tapi pada akhirnya kenyataannya juga ada yang pindah-pindah. Bahkan istilah kami contohnya GKK, gereja keliling-keliling. Itu ada istilah, tapi it's real begitu ya. Itu ada fakta. Nah, itu kembali ke orangnya. Gereja A pun ketika didatangi oleh jemaat umat gereja B, dia tidak bisa melarang. Karena gereja itu istilahnya terbuka untuk siapa saja, segala bangsa, siapapun mau datang beribadah silakan. Oke, Gitu. oke. Nah, ini mungkin pertanyaanku ya Pendeta Ratna. Iya. Sunan kali ini kan hadir tayangnya di Ramadan ini. Iya, betul. Dan kita pernah ngebahas soal puasa di agama lain. Kalau di Islam jelas ada Ramadan 1 bulan penuh kita puasa. Iya. Kemudian Katolik ternyata ada menjelang Paskah dan lain sebagainya ada puasanya. Kalau di Kristen gimana Pendeta? Betul, Kristen juga ada. Bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam sejarah hidupnya, sebelum dia memulai pelayanannya di dunia ini, itu dia berpuasa. Dalam Injil tuh ada ya, dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan itu tanpa makan, tanpa minum. 40 hari 40 malam. Tanpa makan, tanpa minum. Iya, itu ada dalam Injil Matius pasal 4. Ya, bisa dibaca itu. Jadi berpuasa itu boleh, bahkan sebelum Yesus Kristus tuh kehidupannya dicatat dalam Perjanjian Baru, kitab suci ya. Tapi di Perjanjian Lama sendiri hal puasa itu diajarkan. Puasa itu sebagai salah satu tanda perkabungan, ya, sebagai suatu sarana ketika orang ingin memohon sesuatu dalam doanya dia berpuasa, itu juga ada. Jadi pengajaran tentang puasa itu ada. Mendekati Natal. Tidak. Kalau saya sendiri Kristen itu soalnya denominasinya banyak macamnya. Ya, ada Kristen karismatik, Protestan, banyak alirannya, bahasanya begitu ya. Banyak alirannya itu, tiap aliran punya konsep sendiri, tapi yang basic itu puasa itu ada. Berdoa, fokus, ada yang 1 hari full, ya dia tidak makan, tidak minum, nanti bukannya di sore apa malam, ada yang setengah hari. Jadi secara mendasar konsep tentang puasa itu ada. Ya, mau waktunya kapan itu terserah. Tapi Tuhan Yesus sendiri, atau yang mungkin dalam Muslim dikenal Nabi Isa, punya sejarah beliau sebelum memasuki pelayanannya dia berpuasa 40 hari 40 malam. Iya. Itu. Malah lebih ini Pendeta lebih berat ya. Iya, berat. Katolik juga begitu kata waktu itu dengan Romo ya dia. Iya. Rupanya kalau Islam kan subuh makan, Bisa subuh sahur ya. sahur, kemudian maghrib buka. Iya. Di Katolik pun katanya lebih strict lagi daripada itu. Jadi kadang kan kita melihatnya puasa punya Islam. Oh tidak. Yang minggu lalu kita bahas hijab ini punya Islam, ternyata gak juga. Iya. Saya S1 tuh kuliahnya di Palembang ya. Di Palembang itu S1 saya setiap hari Senin, Kamis saya puasa. Puasa dari saya pingin berdoa waktu itu. Saya rindu saya dapat beasiswa. Jadi supaya orang tua saya tuh nggak bayarin saya gitu ya. Puasa gitu. Itu puasanya nggak makan dari pagi, nanti saya bukanya di jam makan sore jam 6. Begitu. Jadi saya harus lapor ke ketua asrama, ke bidang bagian dapur. Jadi meja makan saya itu nggak ada makanan. Itu ada. Iya. Ada. Selama 5 tahun saya putusin lakuin itu Senin Kemis. Sampai saya lulus, dan puji Tuhan ya, haleluyanya nih. Saya tuh luar biasa di luar teori. Nggak ada orang yang sponsori saya, tapi tiap saya butuh duit itu ada. Jadi pas lulus tuh ya saya nggak terikat ikatan dinas. Tapi semua bisa dibayar. Ini Pendeta lebih Islam dari kita nggak? Jadi Tidak,
Itu menjadi puasa sunnah itu Gitu kali ya. Senin dan Kamis itu. Oh gitu ya. Waktunya memang Senin dan Kamis karena Rasulullah pernah menyentuhkan itu. Oh iya luar biasa ya. Iya. Saya karena jujur aja kalau ditanya kenapa, bahkan dulu saya diganggu sama teman saya, udah ada presiden, nggak usah puasa katanya. Saya bilang bukan itu, dalam hati saya dia nggak tahu. Saya sedang mengetuk pintunya hatinya Tuhan. Dan itu nggak usah ada yang tahu tentang apa. Karena sudah terkabul jadi saya ngomong, saya puasa tuh minta saya supaya ada apa tadi tuh beasiswa. Ternyata waktu beasiswa dari Korea datang, nama saya nggak masuk gitu. Sempat saya sedih, tapi akhirnya saya memahami, wah pas di akhir itu teman-teman saya yang dibiayai oleh orang Korea itu harus ikatan dinas 3 tahun di kampung-kampung, di daerah pedalaman Palembang itu. Saya bersyukur aja. Wah cara Tuhan tuh mencukupkan Tuhan tahu yang terbaik ya. saya tuh luar biasa. Nggak ada beasiswa tapi tepat waktunya ada aja. Dengan cara apa coba? Kamu mau tahu nggak, Dek? Ada artis datang nyanyi di tambang batu bara gitu ya. Saya jadi MC-nya, dibayar apa ya kayak gitu. Jadi Ada di jalan. ada aja, yang penting doa puasa. Menurut saya begitu. Nggak ada ruginya puasa. Jadi dalam Kristen ada nih ya, ada ajaran berpuasa. Dan saya yang nonton juga saya yakin banyak yang lapar ini kan. Waduh. Karena kan di bulan Ramadan. Iya, betul. Ternyata kita tidak sendirian guys. Iya. Wah, agama punya konsep puasa gitu ya. Apalagi nih, sedikit cerita nih, saya orang Ambon. Kami punya sejarah itu ada Pela Gandong. Jadi saya punya Pela tuh satu marga dan itu dia Muslim. Jadi kami tahu betul setiap bulan Ramadan itu seperti apa kami bersikap. Jadi itu tentang puasa nggak asing bagi kami. Iya, dan bagi kami itu sudah automatically kami tahu apa yang harus kami buat saat saudara kami sedang berpuasa. Pun sebaliknya kalau kami bilang kami puasa, dia nggak akan kaget atau rasa risih. Udah tahu bahwa memang di ajaran Kristen juga ada puasanya. Dan kadang beberapa kali juga tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh Katolik suka mengundang yang Muslim yang lagi puasa untuk buka puasa bersama, gitu ya. Tapi sebetulnya yang menjadi pertanyaan kan kekhawatiran kita yang Muslim diundang sama non-Muslim kan makanannya halal nggak sih? Iya. Pendeta sendiri memahami ya konsep halal tuh. Kalau mengundang orang Islam pasti makanannya yang halal dong, gitu kan? Betul, ya. Gitu. Itu gimana sih? Pernah nggak sih punya cerita-cerita soal itu, pendeta? Nggak usah jauh-jauh, baru bulan lalu begitu ya. Saya kebetulan kan bagian dari pengurus PGI wilayah DKI Jakarta. Iya Pak, oh nggak? Tahu nggak PGI? PGI itu persekutuan, singkatan ya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah DKI Jakarta. Seperti kalau di Islam ada NU. Begitulah organisasi ya. Nah, kami tuh mau dikunjungi sama FKUB Provinsi DKI Jakarta. Jadi kami sebagai tuan rumah nih mau datang tamu gitu ya. Yang harus diperhatikan selain ruangan adalah jamuannya. Karena apapun acaranya kalau nggak ada jamuan tuh kurang oke gitu ya. Nah, waktu ada jamuan tuh kita mulai mikir, apa yang bagus ya? Wah, perhatikan harus yang halal gitu. Saya langsung bilang nggak usah jauh-jauh. Ada restoran, nanti jadi iklan ya. Ada restoran AAA gitu ya, itu sudah punya sertifikasi halal. Kami siapkan makanan yang memang bisa dimakan halal buat saudara-saudara kita yang dari Muslim. Jadi tahu. Kalau konteksnya di Indonesia, kupikir juga makanan halal lebih murah kali ya. Lebih murah dan lebih gampang didapat untuk daripada makanan yang tidak halal. Artinya gini, kekhawatiran itu perlu dihilangkan. Kalau kita diundang sama non-Muslim untuk buka puasa bersama atau makan jamuan apapun, ya cukup. Boleh kan kalau bertanya kan ini? Boleh. Oh, nggak sih? Boleh. Kalau sudah jawabannya halal ya sudah kita makan gitu ya pendeta ya. Perlu nggak tahu Filzin Punya pengalaman ya? pengalaman kayak gitu? Pernah punya tetangga Kristen terus hampir dikasih kayak sop gitu pakai daging babi. Oh iya. Tapi aku kan nanya dulu. Dibawa ke rumah. Disuruh makan di sana dulu. Filza bertamu ke rumah tetangga. Kamu belum pakai jilbab kali waktu itu, jadi nggak tahu. Iya. Terus? Aku tanya dulu tapi daging apa. Terus Betul. dikasih tahu kan daging babi, jadi aku nggak makan. Iya.
Padahal enak ya pendeta ya. Iya, iya, iya. Iya gitu. Iya kadang memang kita cuma bisa mengandai-andai kan, enak ya, benar ya sih? Gitu. Tapi memang itu kembali sebenarnya, menurut saya, kembali kepada masing-masing pribadi. Saya punya pengalaman ya, karena besar di kota Sorong. Jadi itu ada tradisi antara kami yang Kristen dengan tetangga. Kebetulan tetangga saya waktu di kota Sorong itu banyak kan orang-orang dari Sulawesi Selatan, ya, dan itu kan mayoritas Muslim. Nah, setiap Lebaran itu kami diantari itu buras, daging soto Makassar itu yang enak-enak lah. Saya ingat tuh saya dari SD sampai SMA tuh saya nikmati itu gitu. Dan selalu kami nantikan memang. Iya, dikasih tuh nak buras, makanan-makanan itu enak. Nah, sama pas waktu Natal, kita balas biasanya. Kita balas. Kita kasih. Kebetulan mama saya tukang bikin kue. Kue sering. Tidak hanya kue kering, ada kue yang terkenal di kota Sorong di Papua itu kue lontar kayak pai di piring begitu. Nanti tante buat kasih. Ya, itu dikasih kue kering gitu ya. Karena kami tahu persis bahwa kalau daging kan tentu nanti ada pertanyaan. Kami buat kasih kue. Dan itu juga diterima, dimakan. Nah, tapi ada teman saya waktu itu teman SMP ke rumah makan Natal nih kasih kue, dia nggak mau makan juga. Dia bilang nggak mau, ntar pakai minyak babi. Dia nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi kamu mau apa? Dia pilih. Kebetulan ada biskuit, dia makan. Kami nggak tersinggung. Itu sah-sah saja. Iya, sudah paham. Nah ada Iya. tadi yang ditolak tuh gimana reaksinya? Aku nggak ngasih tahu sih. Jadi cuma kayak aku bilang udah karena takut kesinggung kan. Oh iya ya, bijaksana ya. Saya ngasih tautan kan? Oh, luar biasa. Iya, 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 iya. Iya memang. Seru ya pendeta ya, nggak berasa bahwa ternyata anak-anak usia Usia betul. punya Punya. pertanyaan yang menggelitik. Iya, iya. Kadang kita fokus dengan agama kita masing-masing tanpa melihat tetangga kita di siapa. Betul. Kayak saya juga punya tetangga orang Konghucu ada gitu kan, ada yang Kristen juga ada gitu. Kadang kita sudah tertutup dengan Iya. stereotip itu, jadi nggak mau temenan, nggak Iya. mau ngerumpi bareng, Betul, betul. Jadi sempit ya pergaulannya ya. jadi sempit. Dan mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, Rosa. Dari aku sih udah cukup. Wes cukup ya. Tahu pendeta yang mau tahu bagaimana? Karena dia ini kan di sekolahnya kan Muslim semua. SMP Islam. Ya, jadi gurunya Muslim, teman-temannya Muslim. Mungkin yang teman-teman di rumah aja yang non Muslim kan. Ya, Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih beragam lagi teman-temannya. Betul, betul. Yang pasti nanti akan lebih banyak wawasan. Ya, yang pasti juga jangan pernah takut bergaul sama yang berbeda agama. Karena pada dasarnya kita diciptakan oleh Tuhan yang satu, yang esa, ya. Dan dia menghendaki kita meskipun beda agama tetap kerukunan dan saling menghargai. Ya. Mantap, terima kasih para sahabat, para pecinta kerukunan atas waktunya dan terus kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau ada masukan, tokoh siapa yang akan kita datengin, atau siapa yang mungkin mau jadi bertanya langsung dengan narasumber kita, silakan di kolom komentar. Tadi quote-nya pendeta keren banget bahwa kita dilahirkan oleh Tuhan yang esa, jadi tidak boleh membeda-bedakan. Seperti motonya Sunan, menghormati bukan mengikuti, menghargai bukan mengimani. Ketemu lagi di Sunan yang akan datang.